Dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandriani dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan mewawancari Mbak Pipit, boleh? Boleh, silakan. Saya persilakan untuk Mbak Pipit memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari Pembiayaan, Keuangan, Leasing, SMS Finance. Ya, saya mulai ya Mbak ya. Oke. Sebagai pembiayaan keuangan teknologi informasi, menurut Mbak Pipit, apakah itu berpengaruh dalam perkembangan bisnis Mbak? Perkembangan bisnis usaha maksudnya dalam perusahaan saya. Iya, Oh ya, sangat berpengaruh. pengaruh. Terus bisa Mbak jelaskan mengapa perlu adanya manajer IT di dalam perusahaan atau bisnis Mbak? Apakah ada pengaruh dalam pengembangan sistem informasi manajemen dalam bisnis Mbak? Sangat berpengaruh. Harus dan wajib adanya manajer IT karena semua harus terkontrol dalam IT dalam perusahaan. Karena kalau misal di dalam IT itu ada error itu manajer manajer IT itu harus bisa kayak memperbaiki, kayak misal ada errornya nih kan. Kalau sebagai staff biasa lah cuman tahu error. Kalau misal manajer IT udah tahu, karena kalau misal itu ada kendala semua pekerjaan masih terbengkalai. Iya Mbak. Dari sekian banyaknya data informasi perusahaan, apa saja yang diperlukan untuk menunjang sistem keuangan perusahaan Mbak? Harus gimana maksudnya? Maksudnya itu dari sekian banyaknya data informasi perusahaannya Mbak, apa saja yang yang diperlukan untuk menunjang sistem perusahaan Mbak itu? Sistem. Jadi kalau di perusahaan saya tuh pakai sistem tersendiri. Ini kayak nyewa atau beli sistem. Jadi semua di sana. Jadi kayak mulai dari A sampai Z itu semua ada di sana. Jadi kalau misal error sedikit mah nggak bisa. Kalau masalah keuangan pun penjurnalan apa segala macam. Kalau masalah tax and finance itu paling Microsoft lah. Kalau tapi tetap ambil datanya by system. Oh iya Mbak ya. Bagaimana cara Mbak Pipit mengelola dan menerapkan data informasi yang dimiliki perusahaan? Cara mengelola Iya. harus tertata dari awal. Kalau semisal dari awalnya itu nggak tertata, by sistemnya nggak tertata, di akhir pasti marit-marit. Jadi dari awal, mulai dari penginputan sampai di akhir harus semuanya harus tertata. Oh iya Mbak. Lalu cara apa yang Mbak lakukan untuk mengikuti perkembangan tentang teknologi dan sistem informasi manajemen yang sedang berkembang saat ini Mbak? Gimana suaranya? Putus-putus soalnya suaranya. Lalu cara apa yang Mbak lakukan untuk mengikuti perkembangan tentang industri, teknologi, dan sistem informasi manajemen yang sedang berkembang saat ini? Harus open teknologi. Jadi kalau semisal yang berkembang di modern di tahun ini nih kayak gini nih. Terus kalau semisal harus juga nunjang di pekerjaan, meskipun di era modern tapi nggak nunjang di pekerjaan nggak bisa dipakai, nggak efisien, malah membuang uang. Kan karena sistem apa atau aplikasi itu kan kita kan beli atau sewa. Jadi kalau meskipun semodernnya apapun itu tentang sistem, kita harus juga peka. Ini nih yang
yang berfungsi di pekerjaan kita ini yang nggak berfungsi harus disaring terlebih dahulu, meskipun sistem di dunia itu kan terus berkembang tuh, terus ganti 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 dan terus ganti. Terus kalau misal di sistem ada beberapa menu yang kita nggak pakai, dihilangkan aja, diganti dengan menu yang baru, diganti dengan menu yang baru, pembaruan yang biar lebih cepat kalau kita kerja. Iya Mbak. Kendala apa saja yang Mbak alami dalam pekerjaan Mbak sebagai manajer IT dan bagaimana cara Mbak untuk mengatasinya? Paling connect data. Kalau semisalkan harus tetap pakai data kayak wifi atau jaringan apa segala macam, nah itu kalau semisal koneksinya terputus itu menghambat semua sistem, kan harus pakai koneksi. Terus yang terakhir ya Mbak ya, apa saja Ya, oke. progres yang bisa dilakukan agar sistem informasi keuangan IT yang ada di tempat pekerjaan Mbak menjadi lebih tersusun dan lebih cepat ataupun lebih efisien? Harus yang lebih efisien, tata cara pengerjaannya mulai dari awal yang seperti saya tadi bicarakan. Inputnya apa ya, kayak data masuk yang diolah itu harus benar-benar jangan mentah, tapi kita udah harus tahu semuanya tersusun dengan rapi, tahu alurnya, nextnya itu apa. Jadi kalau semisal sewaktu-waktu kita butuhkan data ini nih, jadi kita udah gak bingung. Kalau semisal dari awalnya udah salah, semua berantakan meskipun itu by sistem gitu. Oh ya Mbak, makasih ya Mbak ya, sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.